Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat 14 Juni 2024, hari biasa ke-10. Bacaan Injil dari Matius 5 ayat 27 sampai 30. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar bahwa dikatakan, jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dalam di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggal dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Telah dikatakan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, yang menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan secara mendalam tentang makna kesucian dan kesetiaan, baik dalam hati maupun dalam tindakan sehari-hari. Hal itu kiranya sangat perlu untuk kita renungkan terus-menerus, karena dunia sekarang ini menawarkan begitu banyak hal yang menggiurkan. Misalnya, tawaran-tawaran, pilihan-pilihan yang menarik dari media sosial membuat orang ingin hedonis. Terkadang juga tawaran itu membuat orang tidak ingin terikat, bosan dengan satu hal saja, ingin mengalami variasi, dan bahkan juga dalam hidup perkawinan. Yesus hari ini mengajarkan kepada kita untuk mengawali sesuatu dari niat, pikiran, dan dalam hati. Sebagai orang beriman, hal ini perlu kita awaskan. Karena itu perlu mengupayakan kesucian hati dan pikiran. Yesus sendiri memberi contoh. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kita seringkali fokus pada tindakan fisik dan melupakan bahwa dosa juga bisa berawal dari pikiran dan keinginan yang tersembunyi. Karena itu perlu menjaga pikiran dari godaan dan keinginan yang tidak benar, yakni berusaha untuk selalu memiliki hati yang bersih dan pikiran yang terfokus pada hal-hal yang baik dan benar. Menurut Yesus, hal ini sangat penting. Karena itu, ia sampai mengatakan untuk mencungkil mata dan memotong tangan, untuk menggambarkan betapa seriusnya kita harus menjauhkan diri dari dosa. Tindakan itu merupakan simbol dari komitmen agar menjauhkan diri dari segala hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kita harus berani membuat keputusan sulit untuk memutuskan hubungan atau situasi yang membawa pengaruh negatif. Itu bisa berarti menjauh dari lingkungan yang tidak sehat, menghentikan kebiasaan buruk, atau bahkan menghindari media yang mempengaruhi pikiran kita ke arah yang negatif. Yesus memberi ruang lingkup konkret, yaitu kesetiaan dalam perkawinan. Ia mengingatkan kita bahwa perceraian dan perselingkuhan tidak hanya melukai pasangan, tetapi juga merusak institusi pernikahan yang suci di mata Tuhan. Perkawinan adalah panggilan suci, di mana dua orang menjadi satu dalam Tuhan. Dalam ikatan suci itu, keluarga dipanggil untuk saling setia, saling mendukung, dan saling mengasihi dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Ketika menghadapi masalah,
Suami dan istri diajak untuk mencari solusi dengan kasih dan kesabaran, bukan dengan bercerai. Para saudara dan saudari, apa yang harus kita lakukan? Kita mesti menjaga kemurnian hati dan kesetiaan dalam pernikahan. Kita tahu bahwa itu bukan tugas yang mudah. Selain komitmen, dibutuhkan rahmat dan kekuatan dari Tuhan. Maka mari kita mohon kepada Tuhan agar kita tetap tabah, sabar, dan juga kuat menghadapi berbagai doa. Mari kita mohon agar Tuhan memberi kita kekuatan, agar kita mampu menjaga hati kita tetap bersih dan terhindar dari goda-godaan. Kita bisa mencontoh para orang kudus yang walaupun harus mengorbankan nyawa, mereka punya komitmen untuk hidup suci dan setia. Para saudara yang terkasih, marilah saling mendukung dalam komunitas kita, agar kita dapat bersama-sama berjalan di jalan yang benar, menjauhkan diri dari berbagai godaan, dan hidup dalam kasih serta kesetiaan kepada Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati.